What's up next gen? Ini saatnya untuk menyatakan kebesaran Tuhan dengan pujian kita. Let's go. Glorious, shout it out and glorious, make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Yes, you're glorious, Lord. God, you are glorious. My God, you reign forever and ever. How great your name. Your love remains forever and ever. You say the same. Shout it out if you know He's good. Sing it out, for the Lord is good. Shout it out loud, you are glorious. Sing, glorious. Yes. Shout it out and glorious. Make it louder. Jesus, we shout your name. Jesus, we make your praise glorious. You are glorious. Yeah. God, you are glorious. You reign. My God, you reign forever and ever. How great
Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. Yes, Jesus. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty in this world. Nothing in this world can satisfy. 'Cause Jesus, you're the cup that won't run dry. Treasure of my heart and of my soul. In my weakness, you are merciful. Redeemer of my past and present wrong. Holder of my future days to come. Nyanyikan sama-sama. Your presence is heaven to me. Oh, it's heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me.
Your presence is heaven to me. It's heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Kau terlebih besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar dari semua persoalanku. Kau Allah yang besar dari semua pergumulanku. Kau Allah yang besar, Kau terlebih besar, Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu gak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau gak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah Next Gen pada hari ini. Dan sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa lebih dahulu.
Yuk kita teman-teman semua kita berdoa ya. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kami bisa beribadah sampai hari ini, dan kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk hadirat Tuhan yang boleh kami rasakan di dalam pujian penyembahan kami. Dan saatnya sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan bicara buat setiap kami, setiap kebenaran itu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami mau siapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu. Kami buka selebar-lebarnya, Tuhan bekerja atas hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, hari ini kita dalam situasi yang berbeda di dalam rekaman khotbah hari ini. Saya ambil ini dari rumah, jadi kita nggak di studio seperti biasa, jadi kita ambil videonya dalam situasi yang berbeda. Tapi firman Tuhan yang kita mau bahas untuk hari ini masih tetap firman Tuhan yang kebenarannya tetap relevan sampai hari ini. Nah, kita akan melanjutkan serial It's Personal. Hari ini adalah serial yang terakhir, ada seri yang kelima. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada mungkin kita bisa ceritakan pengalaman kejadian yang pernah kita alami sehari-hari. Bagaimana kalau ada tiba-tiba ada satu perubahan di dalam teman kita yang biasanya nakal dan bicaranya sembarangan, tiba-tiba berubah menjadi sosok pribadi yang alim, yang berubah total dari yang pernah kita lihat sehari-hari. Saat melihat perubahan seperti itu, kita bisa merasakan sebuah keanehan. Tapi kenyataan yang ada adalah setiap orang itu mengalami perubahan. People change, ya. Nah, saat kita memiliki pengalaman buruk dari sifat orang lain dan orang yang tidak kita sukai. Sekali lagi ya, saat kita punya pengalaman yang buruk dari sifat orang lain dan orang yang nggak kita sukai, kita jarang percaya kalau mereka bisa berubah. Yang ada dalam pikiran dan image kita, ya, pada orang itu ya dia brengsek. Ya sekali nakal ya tetap nakal, ya sekali brengsek ya tetap brengsek gitu ya. Atau kita pengalamannya, image kita ke dia adalah dia orangnya selebor, orangnya berantakan, ya. Jadi ya dia selalu kehilangan sesuatu, dia sering ketinggalan sesuatu, ya. Dan ya gitulah, berantakan orangnya, suka lupa, ya. Nah, tentang hal-hal orang lain yang kita nggak suka, kita tidak percaya bahwa mereka bisa menjadi orang yang diubahkan, ya. Jadi kalau kita udah punya image kepada seseorang dan kita nggak suka terhadap orang itu, kadang pikiran kita membuat satu judgment atau membuat suatu ketentuan di dalam diri kita sendiri bahwa ya orang itu nggak akan bisa berubah karena memang pada dasarnya kita nggak suka gitu ya. Tapi kalau mau jujur dengan diri kita sendiri, ya, kita pun juga merasakan hal yang sama loh, ya. Kita mencoba mengubah kebiasaan buruk kita sendiri, tapi kita nggak bisa lepas dari itu, ya. Kita mungkin frustrasi dengan situasi-situasi tertentu. Ada orang-orang di sekeliling kita yang membuat kita menjadi frustrasi. Kita kehilangan kesabaran kita dan kita menjadi pribadi yang berbeda dan kita menjadi ngamuk, ya. Karena kita frustrasi dengan situasi itu. Ada juga kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita kerjakan dan kita merasa ternyata orang-orang, ya, mengecap dan menganggap diri kita itu selalu begitu, ya. Ingat ya, ada kesalahan yang pernah kita lakukan dan kita merasa bahwa orang itu melabel atau mencap diri kita dan menganggap diri kita itu selalu begitu, dan rasanya buat kita nggak ada cara untuk mengubah sebab kesalahan itu melekat pada diri kita, ya. Dan kadang-kadang kita merasa lemah saat menyangkut tentang diri kita sendiri. Itu kalau kita mau akui secara jujur, ya. Ditambah lagi ada hal-hal yang nggak bisa kita rubah, ya. Kita nggak bisa memilih keluarga kita, keadaan orang tua kita, atau tempat tinggal kita, ya. Kita nggak bisa mengubah itu, ya.
keuangan keluarga kita, tugas-tugas yang diberikan guru kepada kita nggak bisa mengubah itu, ya. Dan kita juga nggak bisa mengubah umur kita, ya. Dan kalau sudah banyak yang nggak bisa kita kendalikan di dalam kehidupan kita, rasanya sulit memperjuangkan perubahan dari hal-hal yang kita bisa kendalikan, ya. Kayaknya fight-nya jadi susah banget, ya. Karena banyak hal yang nggak bisa kita kendalikan, dan itu membuat kita menjadi sulit untuk memperjuangkan hal yang bisa kita kendalikan, ya. Karena membuat fight dalam diri kita itu menjadi sangat berat, ya. Nah, kita mencoba lihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-7, ya. Saya bacakan buat kalian Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-7. Ya, ini adalah satu perubahan yang terjadi di dalam diri seorang yang bernama Sakius, ya. Ingat kalau di seri yang pertama kemarin kita sudah membahas mengenai Sakius. Di seri terakhir, seri kelima ini, kita mau belajar lagi dari apa yang terjadi di dalam diri Sakius, ya. Nah, saya bacakan di ayatnya yang ke-7 dari Lukas 19 tadi, ya. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa, ya. Satu kali pada waktu Yesus berkunjung ke rumah Sakius, setelah dia memanggil Sakius dari atas pohon, dan dia ingin menumpang di rumahnya, ingin berkunjung di rumahnya, orang banyak yang melihat itu bersungut-sungut, ya. Perubahan yang terjadi atas diri Sakius membuat orang yang mengenali dia rasanya nggak terima, ya. Orang berdosa kok dia, kenapa Yesus datang ke rumah dia, ya. Mereka pikir itu sesuatu yang mustahil, yang kadang gokil gitu, gila gitu, ya. Mereka melihat sesuatu yang nggak mungkin. Ini Sakius ini siapa? Sakius ini adalah pengkhianat bangsa Yahudi pada waktu itu, ya. Dia antek-antek orang bangsa Romawi, ya. Dia seorang tax collector, ya, orang pemeras, ya, menagih yang lebih daripada yang seharusnya. Dia orang yang istilahnya buat orang-orang seperti orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka melihat Sakius ini orang yang brengsek, ya, dan mereka nggak suka, mereka benci dengan dia. Tapi berubah, that's insane. Itu sesuatu yang di luar akal pikiran mereka, ya. Nah, kita lihat di dalam ayat berikutnya, ya, di ayat ke-8 di situ dikatakan gini. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat, ya. Ini perkataan Sakius, ya. Jadi tiba-tiba ada satu perubahan yang radikal, yang mendasar, perubahan drastis di dalam diri Sakius, ya, saat Yesus mengunjungi dia. Lihat, ya, perubahan yang luar biasa. Saat ada seseorang yang percaya bahwa kamu bisa berubah, hal itu akan mengubah banyak hal di dalam dirimu, ya. Saat ada orang yang melihat potensi di dalam diri kita dan bukan kesalahan kita, ya, itu memberi semangat kepada diri kita untuk percaya bahwa berubah itu bisa dilakukan, berubah itu memungkinkan, ya. Itulah yang Yesus lakukan kepada Sakius, ya. Nah, Yesus tidak melihat segala kesalahan Sakius, tapi Yesus melihat ada potensi di dalam diri Sakius yang luar biasa, dan Yesus melihat itu, dan Sakius menjadi orang yang berubah. Di dalam ayat selanjutnya kita akan baca di dalam ayat ke-9 dan ayat yang ke-10, ya. Begitu Yesus melihat perubahan yang terjadi di dalam diri Sakius, apa yang Yesus katakan? Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, ya. Sakius mengalami perubahan yang sangat drastis dan radikal, mendasar, ya. Nah, Yesus mendekati orang-orang
dia membuka dirinya untuk menolong dan menguatkan sehingga mereka berubah. Ini yang Tuhan Yesus lakukan dan kerjakan di dalam diri Zakeus. Ya, dia mendekati, menghampiri orang-orang itu, ia membuka dirinya, menerima orang itu dan menguatkan mereka sehingga orang-orang itu berubah. Demikian juga di dalam kehidupan Zakeus. Ya. Nah, di dalam area kehidupan kita, area kehidupanmu, ada yang kau ingin berubah, mulailah melihat kepada Yesus. Ya. Yang Yesus lakukan kepada Zakeus, ya, dia melihat ada potensi yang luar biasa dan itu mengubah. Ya. Nah, kalau kamu ingin area-area dalam kehidupanmu juga berubah, kita harus mulai melihat kepada Tuhan Yesus. Masih ingat nggak ada satu lirik, ya, satu lagu Echo dari Elevation Worship, ya? Ya, katakan begini, when my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Ya. Nah, itu ya. Jadi waktu saat kita berpikir bahwa kita gak bisa berubah, ya, Yesus menghampiri hidup kita. Yesus menghampiri diri kita. Dia gak menyerah dengan diri kita, ya, sehingga your love is holding on like an echo, ya. Jadi kasihnya Tuhan menggema terus di dalam jiwa kita, ya, sehingga kita bisa melihat bahwa Tuhan itu memberikan kesempatan yang luar biasa dalam diri kita, dan dia nggak melihat apa yang sudah kita kerjakan, dosa-dosa yang kita lakukan. Ya, sebab di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi guys, percayalah kita bisa berubah, dan percayalah orang lain bisa berubah. Jadi kita bisa berubah berarti juga orang lain bisa berubah. It's personal because Jesus knows your potential. Ya, Yesus tahu, ya, potensi yang ada di dalam diri kita. Jesus sees not what I was, but what I could be. Yesus melihat jauh ke depan, dan dia tidak melihat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, tapi dia melihat ke depan di dalam kehidupan kita. Ada potensi yang luar biasa, dan kita bisa melakukan perubahan dalam hidup kita. Yesus sanggup mengubah dirimu dan juga orang-orang di sekelilingmu. Ya, perubahan bisa terjadi karena ada dukungan. Jadi jangan biarkan dirimu sendirian. Sharingkan dalam small group, dalam kelompok kecil, ya. Sharingkan secara pribadi. Dengan, kalau kamu kurang nyaman dengan small group, kamu sharingkan secara pribadi dengan small group leader kamu, ya, atau mentor kamu, ya. Atau juga kamu temukanlah orang dewasa yang bisa kamu percaya untuk mengetahui apa yang sudah terjadi. Ingat ya, it's personal because Jesus knows your potential. Kita akan akhiri sharing kita hari ini. Tuhan Yesus dapat mengubah setiap kita. Orang-orang dan diri kita bisa mengalami perubahan. Datang pada Yesus. Yesus mengubahkan Zakeus, orang yang berdosa, orang yang berantakan, orang yang rusak hidupnya, menjadi orang yang bertobat dan mengenal kebenaran, dan dia tidak melakukan dosa-dosanya lagi. Kalau kita bergumul dengan kebiasaan buruk kita dan kita menyerah dan kita merasa kita gak bisa berubah, datanglah pada Yesus. Dia yang tahu dirimu secara pribadi. Mari kita datang pada Tuhan. Jangan biarkan dirimu putus asa. Terus maju, pandang Yesus. Kita akan datang kepada Tuhan. Yuk kita berdoa, kita menyembah Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengenal diri kami. Engkau tahu keadaan diri kami. Kami mau datang kepadamu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala keadaan yang boleh kami lalui. Kami tahu bahwa hidup kami bisa mengalami perubahan. Bahkan orang-orang yang gak kami sukai pun, mereka juga bisa mengalami perubahan. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu di dalam pribadi kami, dalam hidup kami diubahkan. Seperti Tuhan mengubahkan Sakius, seperti Tuhan mengubahkan dia dari orang yang berdosa, orang yang merugikan banyak orang. Kau ubah menjadi berkat, Kau ubah menjadi pribadi yang baru, yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Seberapa banyak pergumulan dari teman-teman di Next Gen, mereka yang bergumul dengan kebiasaan buruk mereka, mereka yang bergumul dengan situasi-situasi yang mereka hadapi. Tuhan, aku berdoa, Tuhan, Kau hampiri mereka, Kau datangi mereka satu persatu. Kau yang mengenal diri mereka secara pribadi. Ya ralamu shanda rala maya shanda kirabaya shirire rala maya shanda naramu. Kau ubahkan setiap hati, setiap jiwa. Kau ubahkan setiap pikiran, setiap pribadi. Kau berkati setiap anak-anak mudamu dimanapun mereka ada. Kau berkati, berkat-Mu yang turun atas mereka berlimpah-limpah. Engkau sanggup mengubahkan mereka secara pribadi. Apapun kesalahan yang mereka perbuat di masa yang lalu, biar itu berlalu, dan yang baru sudah datang, baru telah menghampiri hidup mereka, dan yang baru itu dibawa oleh Tuhan Yesus atas hidup mereka. Bukan diri mereka yang dulu, tapi diri mereka yang akan datang, yang Tuhan sedang lihat
serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar mereka juga menemukan komunitas yang tepat, orang-orang yang tepat untuk mereka bisa belajar, bertumbuh, dan maksimal dalam kehidupan mereka, untuk mereka diubahkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku serahkan semua ke dalam tangan. Setiap apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, dan apa yang sudah kami lihat dan baca hari ini, biar Tuhan tanamkan di dalam hidup kami, di dalam pribadi kami, sehingga kami diubahkan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya, karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami. Oh rakudia muruhlubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami, karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini.
Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu Roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok, kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami. Supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau. Karena kami percaya Engkau lah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan. Untuk tetap percaya kepada-Mu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami. Kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik adalah Bapa di sorga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Berkat yang terbaik dari Roh Kudus. Menyertai hidup, keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan-Mu. Mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin, amin.